Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya BRN Putri NPM 191302538, mahasiswa Universitas Lampung, Pendidikan Biologi 2019. Organisme ataupun bagian-bagian organisme untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, berdasarkan perkembangannya, bioteknologi juga dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip atau rekayasa pada suatu organisme, sistem maupun proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi dari organisme atau menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan hidup manusia. Nah, bioteknologi ini ternyata punya dua macam, guys. Apa aja sih? Nah, nanti kita akan bahas ke selanjutnya. Nah, kita akan bahas mengenai macam bioteknologi. Nah, bioteknologi ini memiliki dua macam, guys. Nah, yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan alat dan teknik yang masih sederhana. Nah, bioteknologi ini dalam prosesnya itu memanipulasi tempat dan lingkungan tumbuh, sedangkan genetiknya itu berjalan secara murni. Nah, bioteknologi konvensional ini secara utuh hanya memanfaatkan organisme tanpa yang lainnya. Oke, yang selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang menggunakan teknik dan alat yang lebih modern, yang lebih kompleks lagi. Nah, bioteknologi modern ini sudah memanfaatkan prinsip-prinsip ilmu seperti biologi sel, biokimia, genetika, biologi molekuler, dan makrobiologi. Nah, biologi modern ini sudah memanipulasi pada tingkat rekayasa genetik. Nah, pada bioteknologi modern ini ada beberapa prinsip yang digunakan. Yang pertama yaitu rekombinan DNA. Nah, rekombinan DNA ini memanfaatkan virus atau bakteri sebagai perantaranya, guys. Nah, pada DNA rekombinan ini terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu mengisolasi gen, yang kedua transplantasi gen, yang ketiga yaitu memasukkan gen pada sel hidup. Nah, pada DNA rekombinan ini kita dapat mengambil contohnya pada pembuatan tanaman bercahaya. Nah, tanaman bercahaya ini bagaimana sih pembuatannya gitu kan? Pasti teman-teman sekalian, kok bisa ya tanaman bercahaya gitu kan? Nah, pada pembuatan tanaman bercahaya ini yang pertama dilakukan untuk membuat tumbuhan bercahaya ini, yang pertama yaitu mengisolasi gen penghasil cahaya dari ubur-ubur. Nah, kemudian setelah itu baru mentransplantasi gen tersebut ke dalam plasmid virus atau bakteri yang digunakan. Nah, terbentuklah DNA rekombinan. Nah, setelah itu baru dicangkokkan ke dalam sel tumbuhan yang diinginkan, kemudian ditanam pada media kultur jaringan. Jadilah tumbuhan bercahaya. Nah, yang selanjutnya yaitu fusi protoplasma. Fusi protoplasma adalah penggabungan dua sel dari jaringan sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan yang sama. Nah, fusi protoplasma ini dapat dilakukan pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Oke, kita lanjut pada prinsip yang ketiga. Baik, prinsip yang ketiga yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan ini berpatokan pada teori totipotensi. Teori totipotensi ini menyatakan bahwa setiap sel tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru apabila ditempatkan pada lingkungan yang tepat. Nah, itu dia 3 prinsip dari bioteknologi modern. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi bioteknologi pada kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu bioteknologi di bidang pangan. Yang pertama yaitu pada tempe. Nah, tempe ini ternyata merupakan salah satu produk dari bioteknologi konvensional, teman-teman. Nah, pada pembuatan tempe ini merupakan bahan dasarnya yang pastinya kedelai. Nah, dalam prosesnya yaitu fermentasi non-alkoholik. Nah, mikroorganisme yang digunakan yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus vulgarisus. Nah, yang kedua yaitu keju dan yogurt. Nah, keju dan yogurt ini bahan dasarnya yaitu susu. Prosesnya dengan fermentasi dan mikroorganisme yang digunakan yaitu Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian yang selanjutnya yaitu minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini juga ternyata produk dari bioteknologi konvensional.
Nah, untuk mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol yaitu adalah ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Nah, ini dia mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol. Nah, yang selanjutnya yaitu bioteknologi pada bidang pertanian. Nah, selanjutnya yaitu bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama ada tanaman anti serangga. Tanaman anti serangga ini memanfaatkan bakteri Argobacterium tumefaciens dan Bacillus thuringiensis. Nah, sedangkan media tanamnya itu menggunakan teknik kultur jaringan. Selanjutnya yaitu biofertilizer. Biofertilizer itu adalah mikroba. Ya, perbedaan dari yang lainnya itu adalah jika yang lainnya itu dalam bentuk produk. Nah, biofertilizer ini pola mikrobanya. Jadi biofertilizer ini adalah mikroba yang digunakan untuk membuat pupuk hayati. Nah, yang selanjutnya yaitu tanaman seragam. Tanaman seragam ini menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, dengan adanya tanaman seragam ini dapat mempersingkat waktu kita serta mendapatkan tanaman yang memiliki potensi yang sama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu bioteknologi di bidang pertambangan. Nah, tidak hanya di bidang pangan dan pertanian, di bidang pertambangan pun juga ada. Nah, mikroorganisme yang digunakan pada pertambangan ini yaitu bakteri Thiobacillus peroxidans yang berguna untuk memisahkan logam dari bijinya. Oke, yang selanjutnya yaitu bioteknologi di bidang kesehatan. Nah, pada bidang kesehatan, bioteknologi ini juga memiliki beberapa produk. Yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, khususnya jamur dan bakteri. Nah, antibiotik ini berguna untuk menghambat atau membunuh virus atau organisme lainnya. Nah, selanjutnya yaitu interferon. Interferon ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh sebagai respon dari infeksi virus. Nah, interferon ini berfungsi untuk menjadi pelindung tubuh dari serangan virus. Nah, interferon ini dapat diproduksi melalui rekayasa genetik, tidak seperti antibiotik yang dihasilkan dari organisme. Interferon ini dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Baik, next. Nah, selanjutnya yaitu antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini diproduksi dengan menggabungkan sel tumor dan sel limfa mamalia. Sel tumor ini kan berkembang secara terus-menerus nih, sedangkan sel limfa mamalia ini penghasil antigen, sehingga dapat memproduksi antibodi secara kontinu. Selanjutnya yaitu pembuatan insulin. Pembuatan insulin ini dilakukan secara rekayasa genetik. Nah, yang pertama dilakukan dalam pembuatan insulin yaitu mengisolasi gen penghasil insulin dari manusia, kemudian menyisipkan gen tersebut pada plasmid bakteri. Nah, kemudian baru dikulturkan dengan sel bakteri E. coli, sehingga bakteri E. coli ini dapat menghasilkan insulin yang berguna untuk mengatasi penyakit diabetes. Yang selanjutnya yaitu pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin ini dilakukan dengan rekayasa genetika. Prosesnya yang pertama yaitu mengisolasi gen yang dapat mengkode antigen dari mikroba yang bersangkutan. Setelah itu gen tersebut dimasukkan ke dalam plasmid mikroba yang sama, ya, sehingga mikroba yang telah dimasukkan antigen tersebut dapat menghasilkan vaksin yang berguna untuk menimbulkan antibodi untuk melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu bioteknologi di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan, ini yang pertama yaitu berguna untuk menangani pencemaran lingkungan. Contohnya yang pertama yaitu pencemaran minyak bumi pada air laut, kemudian untuk memisahkan limbah berat, logam berat pada limbah industri dan limbah pada pertambangan. Selanjutnya yaitu pembuatan biogas. Nah, dalam pembuatan biogas ini bahan dasarnya itu adalah kotoran hewan ternak. Nah, biogas ini dia adalah gas yang dihasilkan dari fermentasi senyawa-senyawa organik dari kotoran hewan ternak ini, guys. Nah, itulah bentuk-bentuk produk dari bioteknologi di beberapa bidang.
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, perkataan, perbuatan, ataupun yang lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.